Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan Info Bisa News bersama saya Nindya Farisa. Baik pemirsa, bisanews.id telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut 3 berita utama kami untuk Anda. Polisi Kerinci tangkap TikToker Popo Barbie yang masturbasi manekin. Nasib belum jelas, begini kondisi pilot Susi Air disandera KKB selama 5 bulan di Papua. Viral olok-olok gedung DPR di Google Maps, netizen happy Dewan Dongkol. Polisi mengamankan seorang TikToker berinisial EY alias Popo Barbie yang membuat dan menyebarkan video masturbasinya dengan manekin di akun media sosialnya. Berdasarkan pemeriksaan sementara, TikToker asal Kerinci Jambi itu mengaku motifnya adalah untuk meningkatkan jumlah pengikut atau followers di media sosial. Polisi mengungkap bahwa hal tersebut dilakukan karena faktor ekonomi. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Edi Mardi menjelaskan bahwa video tak senonoh itu sengaja dibuat sendiri oleh Popo. Kemudian, Popo sendirilah yang menyebarkan video tersebut melalui status WhatsApp. Dia menerangkan saat petugas akan mengamankan, Popo sempat berkelit dan tidak mengakui perbuatan serta telah menyebarkan video tersebut. Namun, dari hasil penggeledahan di rumahnya, polisi mendapatkan ponsel yang disebut Popo sebelumnya telah hilang. Kini, ponsel merek iPhone 13 miliknya itu diamankan polisi sebagai barang bukti serta manekin yang digunakannya di dalam video tersebut. Polisi mengamankan Popo Barbie, TikToker asal Kerinci Jambi atas videonya masturbasi dengan manekin pada Sabtu 1 Juli 2023. Di rumahnya di Desa Pendung Mudik, RT 2, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi. Popo sempat dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Polres Kerinci atas perbuatannya melanggar Undang-Undang Pornografi dan ITE. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB mengancam akan melakukan pembunuhan terhadap pilot Susi Air, Philip Mark Martens yang disandera sejak 7 Februari 2023. Di tengah ancaman selama 5 bulan tersebut, kondisi pilot dipastikan aman dan sehat. Kepala Operasi Damai Kartens 2023, Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani menegaskan, ancaman pembunuhan pada pilot itu datang dari kelompok KKB lain yang bukan bagian dari kelompok KKB Egyanus Kogoya, melainkan dari kelompok Jeffrey Pagawak dengan menggunakan akun atas nama NT dan NT merupakan kelompok dari Intan Jaya. Dr. Faizal memang mengaku KKB terdiri dari berbagai macam kelompok dan bukan satu kelompok saja. Lebih lanjut, Faizal menuturkan ada beberapa kelompok KKB yang mungkin mencari momentum dari kasus penyanderaan pilot Susi Air ini, sehingga menyampaikan berita-berita yang sesungguhnya secara kelompok sudah tidak dapat dipercaya. Kelompok KKB Jeffrey Pagawak yang memberikan ultimatum ancaman pembunuhan pilot Susi Air tersebut bertempat tinggal di negara Papua Nugini dan telah menjadi DPO Polri. Dari hasil penyelidikan, Kepala Operasi Damai Kartens 2023 dipastikan kondisi pilot Susi Air hingga saat ini tanggal 5 Juli 2023 dalam keadaan sehat dan harapannya kondisi pilot masih terus terjaga. Sampai sekarang, proses negosiasi yang diinisiasi oleh Bapak Kapolda Papua dan Bapak Pangdam bersama dengan stakeholder, baik pihak gereja maupun pemerintah daerah, memang sudah berjalan, namun masih dalam konteks yang masih berkembang. Saat dimintai keterangan terkait dengan penangkapan terhadap mata-mata KKB,
Pimpinan Egyanus Koyoga di Kenyam Kabupaten Duga, Kepala Operasi Damai Kartens mengatakan memang benar Kepala Operasi Damai Kartens telah mengamankan 1 orang mata-mata dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dan untuk saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh penyidik. Sejumlah titik di gedung DPR atau MPR sempat berganti nama di Google Maps menjadi bernada sindiran. Netizen pun menyambut gembira perubahan itu, sementara politikus sebaliknya. Perubahan itu bisa dilihat jika peta gedung DPR atau MPR diperbesar. Dalam foto Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang diunggahnya, tampak perubahan nama di beberapa titik pada gedung DPR atau MPR. Antara lain menjadi tempatnya Bu Mega Puan, peternak tikus, tikus DPR RI, dan bibit tikus unggul siap kawin. Melansir dari CNN Indonesia, melihat dari Google Maps hasilnya beberapa perubahan nama memang tampak terlihat, yakni kantor petugas partai, gedung korupsi dan peternak tikus, serta perkumpulan tikus berdasi. Per pukul 15:19 waktu Indonesia bagian Barat, beberapa nama titik di Kompleks Parlemen berganti atau bertambah. Pada saat yang sama, gedung DPR atau MPR di Google Maps mendapat nilai 3,7 dari total 5 bintang. Unggahan @receh tapi sayang itu juga mendapat tanggapan beragam dari warganet. Akun Titi C justru mengaku senang dengan perubahan nama tersebut. Di sisi lain, akun @cap_pici menilai perubahan itu cocok. Hal senada juga diungkap oleh akun @alodianjini. Di sisi lain, ada pula warganet yang menanyakan resiko di balik tindakan tersebut. Anggota DPR sendiri merupakan salah satu penyumbang tersangka korupsi terbesar sejak 2004. Pada Hari Anti Korupsi Sedunia pada Desember 2022 lalu, Ketua KPK Firly Bahuri mengungkap sudah memproses hukum 1.479 tersangka korupsi sejak tahun 2004. Mayoritas tersangka yang dijerat KPK berasal dari pihak swasta senilai 370 orang, dari DPR dan DPRD sebanyak 319 orang, pejabat eselon 1-4 senilai 304 orang. Sisanya dari berbagai kalangan sebanyak 185 orang. Terkait perubahan nama-nama itu, anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem yakni Irma Suryani Chaniago mengaku pihaknya tak alergi kritik. Namun ia berdalih etika masih dipertimbangkan dalam kebebasan berpendapat. Irma menyadari masih ada kinerja yang harus diperbaiki oleh DPR. Meski menurutnya ada kebijakan lain yang sudah dikerjakan dengan baik. Dia pun menyinggung soal kendurnya pengawasan disiplin parpol terhadap legislatornya di DPR. Terima kasih telah bersama kami. Demikian Bisa News melaporkan.